Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Febiani dari kelompok 5 dengan kelas 06 SAKK 004. Kelompok 5 terdiri dari 3 anggota yaitu Dea Febiani, Is Nurjana, dan Tasya Ayu Azhara. Saya ingin menjelaskan bab 5 yaitu perusahaan induk dan anak transaksi persediaan. Slide pertama penjelasannya yaitu induk perusahaan. Induk perusahaan ini adalah perusahaan yang menguasai sebagian besar atau seluruh saham biasa atau suatu perusahaan lain, sedangkan anak perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh induk perusahaan atau oleh holding company. Holding company itu yaitu perusahaan yang didirikan khusus untuk menguasai saham perusahaan lain dan mengendalikan aktivitasnya. Hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan disebut dengan hubungan afiliasi. Selanjutnya ini ada transaksi hulu. Upper end adalah transaksi dari perusahaan induk kepada anak perusahaan. Transaksi hilir atau downstream adalah transaksi dari anak perusahaan kepada induk perusahaan. Sedangkan transaksi sejajar adalah transaksi antar entitas anak. Selanjutnya ada transaksi tersebut dapat dipisahkan dalam 3 golongan, yaitu transaksi persediaan, piutang. Dalam bab ini akan membahas transaksi persediaan dan jasa, sedangkan transaksi lainnya pada bab berikutnya. Akuntansi transaksi transfer persediaan antar induk perusahaan dengan anak perusahaan. Perusahaan boleh jadi membeli persediaan atau jasa dari anak perusahaan, atau sebaliknya anak perusahaan membeli persediaan atau jasa dari induk perusahaan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, transaksi hulu adalah transaksi di mana induk perusahaan menjual ke anak perusahaan. Sebaliknya, transaksi hilir adalah transaksi di mana induk perusahaan membeli dari anak perusahaan. Slide selanjutnya ini ada induk perusahaan menjual persediaan kepada anak perusahaan atau transaksi hulu. Yang A ada pencatatan transaksi transfer penjualan. Penjelasannya yaitu induk perusahaan yang menjual persediaan kepada anak perusahaan selalu memperhitungkan laba dalam persediaan. Pada saat penjualan ke anak perusahaan, induk perusahaan mencatat debit akun kas atau piutang usaha dan kredit akun penjualan atau pendapatan usaha untuk harga jual. Debit akun biaya pokok penjualan dan akun persediaan untuk biaya pokok penjualan persediaan. Untuk yang B adalah akhir periode. Identifikasi pencatatan hanya besar kemungkinan bila perusahaan menggunakan metode persediaan periodikal. Karena mutasi persediaan selama periode berjalan tidak ada, dalam hal ini anak perusahaan mencatat persediaan akhir bila belum terjual. Pada saat dibeli dicatat debit pembelian dan kredit utang. Berarti bila persediaan belum terjual pada akhir periode maka harus dicatat persediaan. Untuk kelanjutannya yang C ada laporan keuangan konsolidasian, yaitu transaksi penjualan persediaan induk perusahaan kepada anak perusahaan merupakan transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Maka perlu dipertimbangkan untuk membuat eliminasi. Untuk lebih jelasnya berikut ini kita coba dalam 3 kondisi, yaitu bila saat konsolidasian atau pada akhir periode. Yang pertama ini ada seluruh persediaan belum terjual, lalu seluruh persediaan terjual, dan sebagian persediaan belum terjual. Penjelasan untuk yang pertama, seluruh persediaan belum terjual, yaitu seluruh persediaan belum terjual ini artinya yaitu persediaan yang telah dijual induk perusahaan kepada anak perusahaan, seluruhnya belum berhasil dijual oleh anak perusahaan kepada lain atau konsumen. Dalam hal ini penjualan induk perusahaan dianggap tidak ada atau ditangguhkan. Untuk penjelasan kedua yaitu ada seluruh persediaan terjual. Seluruh persediaan terjual ini maksudnya yaitu persediaan yang telah dijual induk perusahaan kepada anak perusahaan seluruhnya telah berhasil dijual oleh anak perusahaan ke pihak lain atau konsumen pada periode berjalan. Selanjutnya ada yang ketiga ada sebagian persediaan belum terjual. Maksudnya adalah persediaan yang telah induk perusahaan kepada anak perusahaan sebagian telah berhasil dijual oleh anak perusahaan ke pihak lain atau konsumen dan sebagian lagi masih tersisa penjualan kembali pada periode berikutnya. Dalam hal ini keuntungan yang tersirat dalam penjualan induk perusahaan masih ada yang belum terrealisasi. Penjualan induk perusahaan disesuaikan karena telah ada penjualan sekalipun sebagian dan tandingannya biaya pokok penjualan anak perusahaan serta persediaan sebenarnya. Misalnya PT Sari menjual 90% dari persediaan dengan harga 13 juta. Nah, berikut ini adalah contoh dari laporan keuangannya ya.
Bisa dipahami, bisa dilihat sendiri ya. Ini berikut ada contohnya. Nah, slide selanjutnya ini ada anak perusahaan menjual persediaan kepada induk perusahaan atau transaksi hilir. Nah, ini ada 3 nih. A. Pencatatan transaksi transfer penjualan. Ini anak perusahaan yang menjual persediaan kepada induk perusahaan hal biasa memperhitungkan laba dalam persediaan. Harga jual lebih besar dari biaya produk jual kepada induk perusahaan. Yang ke B adalah akhir periode identifikasi pencatatan hanya besar memungkinkan bila perusahaan menggunakan dalam metode persediaan periodikal karena mutasi persediaan selama periode berjalan tidak ada. Dalam hal ini, induk perusahaan mencatat persediaan akhir bila belum terjual. Pada saat dibeli, dicatat debit pembelian dan kredit utang. Berarti bila persediaan belum terjual pada akhir periode, maka harus dicatat persediaan. Dan C adalah laporan keuangan konsolidasian. Transaksi penjualan persediaan anak perusahaan kepada induk perusahaan merupakan transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan di muka, diperlukan eliminasi. Ada 2 kondisi dalam pertimbangan untuk membuat jurnal eliminasi, yaitu yang pertama, seluruh persediaan belum terjual. Karena persediaan belum terjual, maka laba atau rugi belum terrealisasi dan hendaknya dieliminasi. Keuntungan belum terrealisasi baik bagi pihak pengendali maupun non-pengendali yang harus ditangguhkan dengan mengurangi nilai persediaan. Nilai persediaan setelah konsolidasi adalah sama dengan nilai sebelum transaksi yang tercatat pada induk perusahaan. Yang kedua, yaitu seluruh persediaan terjual. Seluruh persediaan terjual maksudnya adalah persediaan yang telah dijual anak perusahaan kepada induk perusahaan, seluruhnya telah berhasil dijual oleh induk perusahaan ke pihak lain atau non-afiliasi pada periode pembelian. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu hubungan antar induk perusahaan dengan anak perusahaan disebut dengan hubungan afiliasi. Induk perusahaan dapat melakukan transaksi dengan anak perusahaan khususnya dalam penjualan barang, dagangan, atau jasa. Nah, eliminasi ini dapat berbeda disebabkan beberapa hal berikut, yaitu yang pertama transaksi hulu atau hilir, persediaan seluruhnya terjual pada periode berjalan, yang ketiga persediaan sebagian terjual, yang keempat persediaan tidak ada terjual, yang kelima periode berjalan dan periode berikutnya. Seluruh persediaan terjual ini maksudnya adalah persediaan yang telah diterima seluruhnya telah berhasil dijual pada periode berjalan ke pihak lain atau non-afiliasi. Sebaliknya, persediaan seluruhnya tidak terjual maksudnya persediaan yang telah diterima seluruhnya belum berhasil dijual pada periode berjalan ke pihak lain atau non-afiliasi. Laba rugi atas penjualan persediaan konsolidisan hanya diakui ketika seluruhnya terjual, sedangkan bila persediaan belum terjual maka dalam konsolidisan dihapuskan atau dieliminasi. Sekian penjelasan materi dari bab 5 ini. Semoga teman-teman semua bisa memahami materi yang saya jelaskan. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.